Atlet sepeda Randy Varera menyumbang medali perdana untuk Indonesia di SEA Games 2025. Randy meraih medali perak pada nomor downhill putra yang digelar di Chonburi, Thailand pada Rabu siang waktu setempat. Randy mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik dan mengantarkan dirinya naik podium dengan raihan terbaik sepanjang karirnya di nomor ini. Ya pemirsa, sementara itu pemirsa dari cabang olahraga taekwondo, nomor pumse beregu putra Indonesia menyumbang medali emas pertama tim merah putih di SEA Games 2025. Indonesia juga mendapat 2 emas dari cabang kano dan juga pentang. Trio Muhammad Rizal, Muhammad Hafiz Fahrul Razi, dan Muhammad Alfi Kusuma tampil solid dan konsisten di Bangkok, Thailand. Alhasil emas diraih sekaligus menjadi emas perdana Indonesia di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Medali emas ini membuat ketiganya memperbaiki catatan dari edisi sebelumnya, yaitu medali perunggu di SEA Games 2023. Final mati. Siapa peraih medali emas? Muhammad Hafiz. Cabang olahraga kano menyumbang prestasi membanggakan bagi tim Merah Putih di ajang SEA Games 2025. Tim kano Indonesia menyabet medali emas dari nomor mix kayak 4 500 meter pada final yang berlangsung di Rayong, Thailand. Tim Indonesia mencatat waktu impresif, yakni 1 menit 37,916 detik. Sebelumnya cabang olahraga kano telah menyumbang 2 medali perunggu untuk Indonesia di nomor mix kayak double 500 meter dan women kano double 500 meter. Cabang olahraga pentakwi turut menyumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Andi Irawan sukses kalahkan wakil Laos, Sot Hemafong Bontami dengan skor 13-7 di partai final. Andri menyumbang emas ketiga untuk kontingen Indonesia. Hasil ini sekaligus mengukuhkan cabang olahraga pentakwi sebagai salah satu andalan baru Indonesia dalam perolehan medali SEA Games 2025. Indonesia raih medali emas SEA Games 2025 di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putra. Torehan ini didapat Alwi Farhan dan kawan-kawan usai bungkam Malaysia dengan skor akhir 3-0. Indonesia membungkam Malaysia pada laga final cabang olahraga bulu tangkis SEA Games 2025 di nomor beregu putra di Pathum Thani, Thailand pada Rabu sore waktu setempat. Skuad Merah Putih membuka keunggulan mereka pada tunggal pertama lewat Alwi Farhan yang mengalahkan Leong Junhao 2 game langsung 21-12 dan 21-19. Kemenangan terus berlanjut di nomor ganda putra yang diraih oleh Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sabar Reza menaklukkan Aaron Shah dan Soh Wuyik juga 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-12. Lalu pada partai ketiga yaitu tunggal putra kedua, Indonesia mempertegas dominasi mereka lewat Muhammad Zaki Ubaidillah. Ubed menang dengan skor 21-12 dan 21-13 untuk memastikan Indonesia membungkam Malaysia 3-0. Indonesia merebut emas dan mempertahankan medali yang diraih pada SEA Games 2023 Kamboja lalu. Ini juga menjadi medali emas ke-19 Indonesia dalam bulu tangkis nomor beregu putra SEA Games.
the big round. Tim bulu tangkis putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di laga final bergu putri SEA Games 2025. Hasil akhir Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan menyerah dengan kedudukan 1-3. Tim bulu tangkis putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di laga final bergu putri SEA Games 2025 di Pathum Thani, Thailand pada Rabu siang waktu setempat. Indonesia sempat unggul pada laga tunggal putri pertama di mana Putri Kusuma Wardani menaklukkan Pornpawi Chochuong dengan skor 21-8, 13-21 dan 21-16. Namun Thailand bangkit pada pertandingan berikutnya. Di nomor ganda putri, pasangan Thailand Benyapa Aimsart dan Supisara Sampran berhasil menaklukkan Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum dengan skor akhir 21-18, 11-21 dan 21-18. Tim Thailand berbalik unggul lewat tunggal kedua mereka, Ratchanok Intanon. Intanon mengandaskan perlawanan Gregoria Mariska Tunjung dengan skor akhir 21-7 dan 21-15. Lalu pada partai ganda kedua, Thailand menyegel kemenangan. Ornica Jong Satapornparn dan Jenica Sujai Praparat mampu mengatasi perlawanan sengit Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari dengan skor akhir 21-19 dan 21-18 dan memastikan Thailand menutup laga ini dengan kemenangan 3-1 atas Indonesia. Indonesia pun harus puas meraih medali perak dan gagal mengakhiri paceklik emas di nomor bergu putri SEA Games sejak tahun 2007. Sedangkan bagi Thailand ini menjadi emas ke-7 mereka secara beruntun di bulu tangkis bergu putri SEA Games dan total menjadi emas ke-9 dalam partisipasi mereka. Pundi-pundi medali emas kembali ditorehkan atlet Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand. Atlet renang putra Indonesia Jason Donovan Jusuf sukses menyabet medali emas setelah menjadi yang tercepat di nomor 100 meter gaya bebas putra. Perenang andalan Indonesia, Jason Donovan Jusuf, sukses menambah koleksi medali emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Bertanding di swimming pool Bangkok, Thailand, Jason menjadi yang tercepat di nomor 100 meter gaya bebas putra. Jason mencatatkan waktu spektakuler 55,08 detik, memastikan dirinya berada di posisi pertama. Atlet renang Indonesia lainnya, Farel Amandio Tangkas, juga tampil gemilang dan berhasil merebut medali perak dengan catatan waktu 55,89 detik. Medali perunggu dicatatkan atlet renang Singapura Cheng Wen Chua dengan membukukan catatan waktu 56,04 detik. Mereka Jason menambah perolehan medali emas Indonesia menjadi 5. Kini kontingen Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 5 emas, 9 perak, dan 7 perunggu.
Indonesia. Kini kita beralih ke informasi lainnya dari mancanegara, pemirsa. Dilanda cuaca ekstrim, badai, hujan lebat, dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Irak dan mengakibatkan sedikitnya 2 orang tewas. Menurut lembaga meteorologi Irak, badai, hujan lebat, dan angin kencang menerjang sejak awal pekan ini. Badai mengakibatkan sedikitnya 2 orang tewas. Rumah dan kendaraan rusak, jaringan listrik terganggu, serta banyak warga mengungsi. Tak hanya itu, bangunan bersejarah Irak juga ikut terdampak. Warga diimbau untuk selalu waspada, menjauh dari sungai dan jalur air, serta mengikuti perkembangan cuaca. Sementara itu, Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca untuk Siprus usai badai Biron melanda pulau yang menjadi destinasi favorit wisatawan berlibur. Curah hujan yang deras membuat sungai meluap, membuat kendaraan terendam dan jalan-jalan tergenang banjir. Rute-rute utama ditutup di beberapa distrik termasuk ibu kota dan wilayah utara. Intensitas hujan telah menyebabkan sejumlah air meluap dari pegunungan sehingga bendungan-bendungan mencapai kapasitas. Para ahli meteorologi mengatakan Siprus telah menerima 43% dari curah hujan tahunannya dalam beberapa hari terakhir dan mencatat badai ini yang terberat kedua dalam lebih dari 1 abad. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Ribuan warga di wilayah perbatasan terpaksa dievakuasi setelah bentrokan kedua negara ini meningkat. Desa-desa perbatasan di Provinsi Buriram, Thailand mulai dikosongkan setelah polisi mengeluarkan seruan evakuasi mendesak menyusul bentrokan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja meningkat. Pengeras suara yang dipasang tinggi di tiang mengulang peringatan evakuasi tersebut sepanjang pagi. Banyak pertokoan yang ditutup setelah pengumuman evakuasi kepada warga yang tinggal di sekitar perbatasan. Aktivitas kendaraan bergerak keluar dari daerah yang terdampak. Evakuasi tersebut dilakukan menyusul gelombang baru serangan udara Thailand yang menargetkan posisi militer Kamboja di sepanjang perbatasan yang diperebutkan. Otoritas Thailand mengatakan serangan itu diluncurkan setelah tentara Kamboja diduga melepaskan tembakan ke arah pasukan Thailand pada hari Minggu. Ratusan sekolah di Provinsi Utara Kamboja ditutup sebagai pencegahan di tengah kembali meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan. Sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Utara Kamboja ditutup di tengah kembali meningkatnya ketegangan antara pasukan Thailand dan Kamboja. Ruang kelas kosong, bangku dan meja sekolah tidak tersentuh setelah pelajaran tiba-tiba dihentikan oleh serangan di dekat perbatasan. Penutupan sekolah terjadi setelah Thailand melancarkan serangan udara terhadap polisi militer Kamboja di zona sengketa. Pejabat Thailand mengatakan, serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas insiden awal pekan ini di mana pasukan Kamboja diduga menembaki pasukan Thailand. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di mana pertemuan membahas isu strategis termasuk peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow pada Rabu pagi waktu Rusia. Lawatan kenegaraan ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya terkait meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat di Rusia dan menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia sangat baik. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi
Tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam lawatan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.